di dalam dokumenter ini jujur banyak banget hal-hal yang bikin aku speechless dan what? Good morning, ladies and gentlemen. This is your flight deck crew, First Officer Tania Wijaya. Hey guys, welcome aboard to my YouTube channel. Thank you buat yang udah klik video ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram dan di TikTok @taniawijaya. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe channel ini, like dan komen ya. Di video kali ini aku akan bahas satu case yang at least ada 10 direct message dari kalian yang minta aku buat bahas tentang kasusnya. Jadi lately, Netflix merilis satu film dokumenter judulnya The Downfall, Case Against Boeing. Beda dari kasus-kasus lainnya, such as penipuan atau serial killer, kasus ini mengungkap jawaban atas ratusan nyawa yang sudah melayang karena the biggest company of aviation industry. So basically ini lebih ke murder case, tapi dibalut dengan konspirasi, fraud, and everything. So buckle up guys, fasten your seatbelt, and let's get down to it. 29 Oktober 2018 pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, pesawat 737 MAX 800 milik maskapai Lion Air lepas landas dari Soekarno-Hatta menuju Pangkal Pinang. Pada pukul 6.22 waktu Indonesia Barat, pilot melakukan kontak kepada ATC dan menginfokan bahwa terjadi masalah pada flight control. 10 menit kemudian, tepatnya pukul 6.33 waktu Indonesia Barat, pesawat lost contact atau hilang kontak dengan radar. 13 menit setelah mengudara, pesawat JT610 terkonfirmasi jatuh di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Lion Air 610 crashed in Indonesia and killed 189 people. Aksiden ini menewaskan 189 orang, terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 cabin crew. Setelah aksiden ini terjadi, pihak Boeing tuh nggak mau ngasih statement apapun. Tapi Boeing menyatakan bahwa kesalahan itu ada pada pilotnya yang tidak melakukan prosedur emergency yang seharusnya. Dan apabila pilot Lion JT610 ini adalah pilot asal Amerika, maka aksiden ini nggak akan jadi fatal seperti ini. So basically mereka blame the pilot. Boeing knew that it was risky, but their response was to blame the pilots. Dan karena reputasi Boeing itu teramat luar biasa baik, that's why banyak banget media yang akhirnya directly ikut menyalahkan Lion Air, safety standard mereka, menyalahkan Indonesia, bahkan menyalahkan pilotnya. But soon after the black box recovered, ketika black box-nya sudah berhasil ditemukan, ada 2 data utama yang menjadi kunci atas apa sih sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah CVR, Cockpit Voice Recorder, dan yang kedua adalah FDR, Flight Data Recorder. Jadi FDR ini adalah simpelnya data yang menunjukkan kondisi pesawat ketika kejadian accident, such as speed, altitude, flight control, and ada banyak banget. And turns out, di AOA sensor, Angle of Attack Sensor, jadi kalau kalian lihat pesawat di bagian depan fuselage, moncong pesawat itu di hidung, kanan kiri itu ada lingkaran warna hitam. Nah, itu adalah AOA sensor atau Angle of Attack Sensor. Nah, failure dari AOA sensor ini membuat rapid movement pada horizontal stabilizer. FYI, horizontal stabilizer itu terdapat di ekor pesawat yang fungsinya untuk mengatur pitch dari pesawat tersebut, either dia nose up atau nose down. Dan yang terjadi saat itu adalah di horizontal stabilizer keep pushing the airplane down over and over and over again. Dan pilot pesawat JT610 berusaha untuk meng-counter secara manual untuk tetap pitch up. Captain Suneja has been fighting to keep the plane's nose from pitching downwards. That's why grafik flight path-nya tuh bener-bener oscillating guys, bener-bener naik turun sebelum akhirnya mereka dive into the ocean. There was rapid movement of the horizontal stabilizer. It's probably the fastest way to kill yourself in an airplane is to have the stabilizer malfunction. Karena data inilah banyak banget pihak yang mempertanyakan like how? Kok bisa pesawat brand new dengan teknologi yang paling canggih manufactured by the biggest company of aviation such as Boeing yang baru aja delivered 2 bulan sebelum accident di tanggal 13 Agustus 2018 tiba-tiba ada malfunction right after take off dan sama sekali nggak bisa dikontrol sama pilotnya. How? Akhirnya 11 November 2018, Boeing memberikan kesaksian atau statement kepada media. Kalau sistem yang error di 737 MAX 800 itu adalah MCAS. The Maneuvering Characteristics Augmentation System, known as MCAS,
activated in response to erroneous angle of attack information. Jujur ya guys, aku sebagai pilot yang udah beberapa tahun pertama kali nonton dokumenternya dan di situ di state MCAS, I was like, what? Aku nggak pernah dengar abbreviation MCAS system, nggak pernah sama sekali. Dan bener aja guys, ternyata MCAS itu adalah software yang baru dibuat oleh Boeing khusus untuk pesawat 737 MAX 800 dan 900 ini, nggak pernah ada di pesawat Boeing lainnya sebelumnya. Nah, pilot unions, media, regulator, semua menanyakan kok bisa MCAS system ini tuh nggak ada dalam list pilot training dan bahkan nggak masuk ke dalam manual handbook dan cuma ada di abbreviation page, which is itu adalah halaman dimana hanya menjelaskan kepanjangan dari sebuah singkatan. That's it. What? The software system that pilots had not known existed. The Maneuvering Characteristics Augmentation System, or MCAS. 4 minggu setelah crash, Boeing ngirim lobbyist atau negosiator gitu untuk ketemu sama pilot unions. Nah, di dalam internal meeting itu, pilot union minta penjelasan Boeing dong, kenapa MCAS nggak pernah dikasih tahu ke kita. Jawaban dari pihak Boeing adalah, aku quote ya, "We did not inform the pilot about the MCAS because we do not want to overwhelm the pilot with unnecessary information." Jadi kayak gue nggak mau ngasih tahu lo soal MCAS karena kita tuh nggak mau bikin pilot-pilotnya tuh jadi ribet gitu, kewalahan sama informasi yang nggak penting. Sistem yang membuat ratusan nyawa melayang. I think all of us as a pilot wants to know about that system. Isn't that? Lalu di situ Boeing berjanji untuk memperbaiki softwarenya dalam 6 minggu dan Boeing juga bilang ke media kalau belum ada hasil investigasi yang pasti bahwa pesawat JT610 itu crash karena MCAS, jadi mereka akan terus menerbangkan MAX dan tidak ada grounded sama sekali. Di media, CEO Boeing saat itu, Dennis Muilenburg, bilang kalau Boeing udah handle situasinya dan 737 MAX adalah pesawat yang sangat aman. Hal ini juga yang membuat publik itu tetap percaya sama Boeing. Stocks Boeing di Wall Street itu aman-aman aja. Boeing nggak perlu kasih kompensasi apapun ke keluarga korban. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Maret 2019, 5 bulan setelah kejadian JT610, pesawat 737-800 milik Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET302 lepas landas dari Addis Ababa menuju Nairobi. Sadly, ET302 jatuh di Bishoftu 7 menit setelah lepas landas dan menewaskan 157 orang yang terdiri dari 149 penumpang, 2 pilot, dan 6 cabin crew. Dan dalam eksiden ini tidak ada satupun tubuh manusia yang dapat terrecover. Jadi saking tingginya speed saat itu, 500-600 miles per hour, menghantam daratan, gak ada satupun tubuh manusia yang tersisa. Oh my god. And of course, the situation is the same. Pesawat 737-800 MAX ini baru banget delivered 4 bulan sebelumnya, pada tanggal 15 November 2018. Di titik ini banyak sekali pihak yang meminta explanation dari Boeing dan FAA, termasuk media dan operator di seluruh dunia. Karena kecelakaan pesawat super canggih yang exactly sama dalam rentan waktu cuma 5 bulan, dengan kondisi cuaca yang cerah, ketinggian, dan malfunction yang relatif sama, itu nggak terjadi di aviation modern saat ini. Tapi once again, Boeing CEO memberikan statement pada media bahwa Boeing selalu mengutamakan safety aspect dan yakin kalau kualitas keamanan produk mereka, yaitu 737 MAX, adalah yang terbaik. Safety is at the core of who we are at Boeing, and ensuring safe and reliable travel on our airplanes is an enduring value and our absolute commitment to everyone. Selain itu, FAA, Federal Aviation Administration, kalau di Indonesia tuh kayak DGCA ya, Directorate General Civil Aviation, yang fungsinya adalah mengawasi safety aspects in aviation industry, yang punya power untuk memberikan atau mencabut sertifikasi kelayakan pada sebuah pesawat, itu tidak melakukan grounding. Alasannya FAA itu masih menunggu data, padahal saat itu ada ratusan pesawat 737 MAX yang beroperasi dan ribuan dalam proses pembuatan, guys.
1 hari setelah Ethiopian crash, China menjadi negara pertama yang menginisiasi grounding terhadap pesawat 737 MAX. Lalu diikuti oleh beberapa negara lain seperti Indonesia, Singapura, Australia, Malaysia, New Zealand, Germany, France, Italy, UK, Ireland, Netherlands, dan European Union. And even after all that, FAA masih bersikeras untuk tidak menggrounding Boeing 737 MAX. Sampai akhirnya black box ET302 ditemukan. Dan hasil data dari CVR dan FDR menyatakan bahwa error pada MCAS menjadi alasan kecelakaan. 30 menit setelah hasil investigasi black box dirilis, US President saat itu Donald Trump announced the emergency immediate grounding for 737 MAX all over the world, seluruh dunia. Of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. Jadi kondisinya adalah semua flight yang beroperasi menggunakan pesawat MAX itu harus di stop, dan semua pesawat yang udah take off mengudara setelah landing dimanapun itu harus langsung di grounded. Dan setelah didesak oleh banyak banget pihak, investigasi besar-besaran oleh Department of Justice terhadap Boeing dan FAA pun dilakukan. Para keluarga yang kecewa dan marah terhadap Boeing dan FAA pun akhirnya berdatangan datang ke Washington DC dan meminta Kongres untuk segera membuka sidang agar Boeing segera bisa bertanggung jawab. Dan FAA memberikan fakta yang sebenarnya. Once again, CEO Boeing state di media kalau memang betul MCAS nggak sengaja activated dalam flightnya. Tapi kesalahannya itu ada pada pilot Ethiopian Airlines yang tidak melakukan emergency procedure sesuai dengan yang Boeing rekomendasikan. Exact statement yang diberikan Boeing pada saat kejadian JT610, menyalahkan pilotnya. The 737 MAX will be one of the safest airplanes ever to fly. They blame the pilot, dan setelah itu mereka buat campaign media besar-besaran supaya publik tuh percaya sama konsep yang mereka bilang ini. I don't know, maybe karena pressure dari Wall Street, karena mereka sangat mengutamakan stock value, jadi segala cara dilakukan untuk menutupi kesalahan yang mereka buat. Peter DeFazio dari Congress Committee of Transportation and Infrastructure akhirnya memimpin investigasi dan memulai sidang kasusnya. Dari hasil investigasi kecelakaan ET302, ternyata pilot telah melakukan prosedur emergency yang seharusnya, yaitu ketika MCAS activated, keluar stick shaker, master caution, airspeed disagree, altitude disagree. FO-nya tuh bilang, Captain, step trim cut out switches. Jadi sebanyak 2 kali FO-nya bilang step trim cut out switches, lalu dia matikan sistem step trimnya, which is itu menonaktifkan MCAS. Jadi simpelnya automation pada trim atau MCAS-nya itu dimatiin dan pesawat dihandle secara manual. Tapi problemnya, handle pesawat manual itu nggak mudah, guys. Apalagi kondisi speednya yang sangat tinggi, yaitu 600 miles per hour, dengan force ekor pesawat yang posisinya full nose down, itu kayak ngangkat barbel berton-ton. Seriously, aku di simulator ketika ada unusual attitude atau masalah pada trim, itu berat banget, apalagi pesawat in real flight dengan kondisi angin and a lot of things, itu berat banget. Ditambah lagi ketinggian pesawatnya yang cuma beberapa ribu feet, which is margin untuk errornya itu sangat minimal. Hal ini juga yang membuat even pilotnya sudah melakukan prosedur emergency yang seharusnya, mereka nggak punya cukup waktu untuk recover pesawatnya. So basically the pilot did the recommendation procedure for the emergency situation and they still crashed. Sayangnya, Boeing tuh nggak kooperatif dalam investigasi dan sidang kasusnya. Mereka tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Kongres dan tidak menghubungi keluarga dari korban sama sekali. Edward Pearson, mantan senior manager di pabrik Boeing, memberikan testimoni di persidangan bahwa permasalahan produksi di pabrik Boeing 737 memiliki kemungkinan yang besar menjadi alasan kecelakaan dari JT610 dan ET320. Edward bersaksi sudah memberikan peringatan secara tertulis kepada manajemen Boeing beberapa kali sebelum kecelakaan JT610 terjadi dan sekali lagi sebelum kecelakaan ET302 terjadi. Namun, peringatan tersebut diabaikan. Setelah melewati negosiasi yang panjang, melewati pengacara Kongres, akhirnya Boeing setuju untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta sebanyak ratusan ribu lembar. Dan hasil investigasinya benar-benar bikin speechless, guys.
Karena ternyata sejak awal development 737 MAX, employees Boeing itu sudah beberapa kali melakukan internal meeting membahas mengenai sistem MCAS ini. Mereka concern terhadap sistem baru ini dan memberikan suggestion kepada manajemen Boeing untuk mengadakan pilot training di simulator kepada pilot yang akan menerbangkan pesawat 737 MAX. Namun sayangnya, manajemen Boeing saat itu benar-benar dengan tegas menolak suggestion dari para engineer dan employees Boeing. Alasannya, pertama, salah satu nilai jual MAX adalah tidak perlu adanya training pilot tambahan yang akan memakan cost yang cukup besar untuk operator atau airlines. Yang kedua, kalau FAA tahu bahwa MCAS itu adalah sistem baru yang nggak pernah ada di pesawat-pesawat lain di seluruh dunia sebelumnya, maka FAA pasti akan melakukan proses sertifikasi yang sangat amat rumit dan butuh waktu panjang. Sedangkan Boeing nggak bisa menunggu lebih lama dan membuat market share mereka tuh jauh ketinggalan dari kompetitornya, yaitu Airbus. And this is the ironic part, guys. Setelah meeting internal itu, Boeing memberikan peraturan kepada employees-nya kalau externally, MCAS itu akan disebut sebagai tambahan fungsi pada step trim, which is yang tadi ada di ekor pesawat. Jadi, orang-orang di luar Boeing itu nggak akan pernah tahu tentang sistem MCAS ini. Tapi internally, di dalam Boeing, abbreviation MCAS akan tetap dipakai. Jadi environment kerjanya itu dari awal itu udah full of lies, menutupi hal yang fatal banget, guys. Selain itu, turns out MCAS system ini tuh udah 2 kali dilakukan upgrade, guys. Jadi dari MCAS yang awal, Boeing itu sudah 2 kali melakukan upgrading dan membuat sistem MCAS-nya itu menjadi lebih sensitif dan lebih powerful. Ngebayang gak sih? Boeing tuh udah tahu dari awal bahwa mereka tuh put a monster inside the airplane yang bisa bangun kapanpun, anytime, yang hanya punya single firewall, yaitu AOA, yang ada di bagian luar pesawat. Dimana ketika itu nabrak burung, atau nabrak layangan, atau nabrak balon, itu bisa mengakibatkan error, dan that's it. Everyone die. My God. Okay, MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System. What is that? Simpelnya, 737 MAX ini tuh menggunakan model lamanya Boeing. Jadi selama 40 tahun Boeing tuh menggunakan model pesawat yang sama, cuma dimodifikasi minor change aja. Nah, karena Boeing ini ngejar waktu, jadi mereka menggunakan model yang lama. Selain itu, kalau pakai model yang lama, mereka nggak perlu melewati fase sertifikasi oleh FAA dari awal. Intinya untuk mempersingkat waktu. Tapi, karena mereka menggunakan engine dengan ukuran yang jauh lebih besar, mereka harus menempatkan engine itu lebih depan dan lebih atas di bagian wingsnya, which is mempengaruhi center of gravity atau titik berat pada pesawat itu. Jadi, simpelnya karena engine-nya itu dimajuin ke depan, tendensi pesawatnya itu akan selalu nose up. Nah, untuk menghindari nose up yang terlalu signifikan dan mengakibatkan stall, maka diinputlah sistem MCAS ini. Dimana ketika AOA sensor mendetek kondisi pesawat yang terlalu nose up, dia akan mengaktifasi MCAS dan otomatis MCAS akan mengontrol horizontal stabilizer untuk pesawat kembali pitch down. So this software actually created untuk bisa ngebantu pilotnya, untuk bisa ngejaga pesawatnya, dan juga untuk bisa menyelamatkan penumpangnya. But the biggest fatality that Boeing ever made adalah MCAS tidak pernah dimasukkan ke dalam manual handbook dan nggak pernah diinformasikan kepada pihak luar selain Boeing, termasuk FAA dan juga operator, yaitu airlines. So basically, pilot Lion dan Ethiopian itu menghadapi sebuah malfunction dalam pesawat yang bahkan mereka nggak tahu sistemnya apa, yang bahkan nama sistemnya pun mereka nggak tahu apa, and they have to deal with that, and they take the blame for that. What an ironic thing to face. This is the reason why I hate the business as usual, guys. Nggak sampai situ aja, the most shocking thing came from the document dari test pilot Boeing. Dalam dokumen investigasi, ada satu record dari test flight yang dilakukan Boeing di simulator apabila terjadi malfunction pada MCAS system. Dan hasil dari simulatornya adalah, if pilot cannot do the recovery in 10 seconds, the fatality will be catastrophic. Asli, aku merinding.
Even seorang test pilot yang udah profesional dan hanya dilakukan di dalam simulator aja, tanpa ada variabel luar apapun, itu bilang kalau pilotnya nggak bisa recover pesawatnya, nggak bisa aware sama keadaannya, nggak bisa tahu apa yang harus dilakukan dan tidak selesai melakukan prosedurnya dalam waktu 10 detik guys, maka fatality-nya itu akan catastrophic. Ngebayang nggak? Kita aja ketika diselingkuhin tuh bengongnya bisa seminggu sampai sebulan gitu. Ini literally bawa penumpang dan facing death cuma dikasih waktu 10 seconds. It's just ridiculous. Tapi even setelah record ini diberikan oleh test pilot kepada Boeing, pihak Boeing malah menutup dokumennya dan specifically menginstruksikan para karyawan Boeing untuk tidak mention MCAS dimanapun di luar Boeing. Jadi intinya Boeing tuh nggak mau ada evaluasi lebih lanjut mengenai MCAS ini, karena kalau MCAS ini sampai ketahuan sama FAA, maka FAA itu akan mengharuskan pilot melakukan training tambahan dan sertifikasi dari 737 MAX ini akan jauh lebih lama. That's it. For the sake of hundreds and thousands and millions of people's life. Stock is number one. Mantap. Bahkan former chief pilot dari Boeing yaitu Mark Faulkner personally mengirimkan email kepada FAA yang mengatakan bahwa Boeing akan menghapus MCAS dari manual handbook karena tidak masuk ke dalam normal operating envelope. Jadi simpelnya Mark Faulkner ini melakukan fraud atau memberikan data bohong bahwa MCAS ini tuh bukan sistem yang signifikan. Jadi dia tuh nggak masuk ke dalam normal operation yang seharusnya ada di manual handbook. Dan fakta mengejutkannya lagi guys, 1 tahun sebelum kejadian JT610, Lion Air mengirimkan email kepada Boeing dan meminta untuk Boeing memberikan rekomendasi lebih dari sekedar CBT atau training pada iPad. Jadi Lion Air itu minta pilotnya untuk training simulator di Boeing mengenai pesawat 737 MAX. Karena menurut Lion, mereka butuh lebih dari sekedar training di iPad. Jadi ketika Lion datang ke Boeing, gue minta pilot training dong buat pilot gue, kayak gue nggak yakin ini cuma belajar dari iPad doang. Terus Boeing literally said kayak no training, no additional cost, pokoknya udah lo cuma belajar dari iPad aja, that's it. Terus Mark Faulkner ini ngomong ke rekannya kayak, Lion tuh stupid banget sih, kenapa dikasih cara yang gampang malah minta yang susah. But karma is real guys. Setelah kejadian ini terungkap, Mark Faulkner didakwa atas 6 tuntutan, termasuk fraud, conspiracy, pemberian data bohong, dan menyebabkan ratusan nyawa meninggal. Yang total dari 6 dakwaan itu kalau digabungin jadi satu tuh adalah 100 tahun penjara. I don't mind. Itu such a disgrace buat Boeing, karena Boeing ini adalah perusahaan yang luar biasa sehat, luar biasa mengutamakan keselamatan, kualitas dari produknya. Sejak William E. Boeing itu mendirikan Boeing dari awal guys. Tapi semenjak merging dengan McDonnell Douglas pada tahun 1997, Boeing yang tadinya quality minded, safety minded, punya environment pekerjaan yang sehat, itu berubah menjadi perusahaan yang stock minded, yang profit minded. Jadi kualitasnya jauh diturunkan, efisiensi puluhan ribu pegawai di PHK, quality control yang jauh lebih buruk. So basically McDonnell Douglas wrecked Boeing in such a horrible way. Dan siapa yang kalah? Yes, innocent people. Seperti yang kita tahu, duopoli di dunia aviasi itu dilakukan oleh 2 perusahaan terbesar guys, yaitu Boeing dan juga Airbus. Nah, di tahun 2003, market share Airbus itu melampaui market share-nya Boeing. Jadi, pemesanan pesawatnya itu dalam 1 tahun, Airbus lebih banyak daripada Boeing. Dan Boeing sebagai perusahaan yang jauh lebih tua, jauh lebih besar, itu merasa kita nggak boleh ketinggalan sama Airbus. Apalagi saat itu, Boeing itu sudah menjadi perusahaan yang profit dan stock-minded. Di tahun 2010, tepatnya di Paris Air Show, Airbus merilis 1 pesawat yang luar biasa efisien dan canggih, yaitu Airbus A320neo. Airbus set the record dengan pemesanan pesawat terbanyak pada tahun itu. Guess what happened? Stok Airbus meningkat signifikan. Nah, saat itu Boeing itu memang sudah punya plan untuk bikin pesawat baru. Tapi untuk develop pesawat baru itu butuh 7-10 tahun guys. Dan Boeing nggak bisa nunggu selama itu untuk bisa catch up with Airbus. So that's why mereka memilih untuk membuat pesawat dengan model yang sama seperti 737, tapi menggunakan engine yang jauh lebih efisien, which is ukurannya jauh lebih besar, dan karena modelnya yang sama, itu menjadi daya jual mereka.
dan memberikan mereka waktu yang lebih singkat untuk melakukan sertifikasi terhadap Boeing 737 MAX ini. And of course, operator di seluruh dunia, airlines ngelihat Boeing 737 MAX ini sebagai pesawat yang luar biasa mereka butuhkan dengan harga minyak yang sedang melambung tinggi. Dan dengan semua nilai jual ini, Boeing set another record ketika merilis Boeing 737 MAX 800 dan 900 dengan penjualan unit sebanyak lebih dari 5.000 unit pesawat, guys. Pada tanggal 29 Oktober 2019, itu tepatnya 1 tahun setelah kejadian Lion Air JT610, CEO Boeing, Dennis Muilenburg, datang ke persidangan sebagai saksi. Ada salah satu scene yang benar-benar menyayat hati banget saat nontonnya. Aku literally had goosebumps dan tears in my eyes ketika Dennis Muilenburg sebagai CEO Boeing itu diminta untuk melihat ke belakang. Saat itu seluruh keluarga korban yang datang diminta untuk berdiri dan mengangkat foto dari anggota keluarga mereka yang meninggal karena kecelakaan. Aku gak ngebayang sih kalau aku harus ada di ruangan itu. Dan saat itu FAA memberikan alasan kenapa mereka tidak melakukan grounding dan kenapa mereka dari awal memberikan sertifikasi terhadap Boeing 737 MAX adalah karena terjadinya fraud dan kebohongan data yang diberikan Boeing kepada FAA. Jadi simpelnya FAA itu angkat tangan. Pokoknya gue dibohongin, gue ditipu, gue di fraud, gue nggak tahu apa-apa. Dan yang gue lakuin itu udah sesuai dengan prosedur, kita sertifikasi yang menurut Boeing adalah pesawat yang sama dan tidak memerlukan training pilot apapun. So, okay, FAA. Akhirnya 2 bulan setelah persidangan, Dennis Muilenburg mundur sebagai CEO Boeing, diminta oleh para pemegang saham dan diberikan saham pensiun sebesar $62 juta Amerika. Wow. Boeing 737 MAX di-grounded selama 20 bulan dan selama 20 bulan itu Boeing melakukan segala cara untuk merevisi sistem MCAS. Dan pada akhirnya di bulan November 2020, FAA kembali memberikan approval untuk Boeing 737 MAX kembali beroperasi. CEO terdahulu Boeing, Dennis Muilenburg, digantikan oleh Dave Calhoun dan menjabat sebagai CEO Boeing sampai sekarang, which sebenarnya Dave Calhoun itu adalah salah satu direksi atau petinggi dari Boeing juga ketika terjadi kecelakaan JT610 dan ET302. So basically, he's one of the guy behind the bars. But Dave Calhoun state kalau Boeing sudah memperbaiki semua sistemnya, Boeing sudah merombak semua masalah yang terjadi pada MAX, dan saat ini MAX sudah benar-benar dalam kondisi yang optimal dan maksimal dari segi kualitas dan juga safety. Do you guys believe that? Do you trust them? Let me know di section comment ya. Pada Januari 2021, US Department of Justice mendakwa Boeing telah melakukan konspirasi dan fraud kepada FAA dan memberikan penalti kepada Boeing sebesar $2.5 billion. Jadi $2,5 miliar. Dan Boeing accept that. Mereka setuju buat bayar itu supaya mereka terhindar dari tuntutan pidana. And they did. No one from Boeing went to jail. Sebenarnya sampai sekarang kasusnya tuh tetap bergulir, guys. Tetap ada investigasi oleh Peter DeFazio from Congress and lots of people dari banyak pihak dari seluruh negara tuh sebenarnya tetap melakukan investigasi terhadap kasus ini. Karena dari pihak keluarga korban, dari regulator, dari airlines dan media itu masih merasa ada ketidakadilan yang luar biasa besar pada kasus ini. Menurut kalian gimana? Let me know in the comment section ya. Oke guys, thank you for watching my video. Terima kasih juga untuk yang suggest aku untuk bahas kasus ini. Aku gak sabar banget pengen bahas kasus-kasus lainnya. Kalian mau aku bahas kasus apa lagi? Please let me know in the comment section. Jangan lupa buat follow Instagram aku dan juga TikTok aku @taniawijaya. Buat yang belum subscribe, please subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Like juga video ini ya dan share ke teman-teman kalian. Okay? I'll see you guys on the next video and have a safe flight.